Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dan kita akan meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan awali dengan pembacaan Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Ayat yang ke-10. Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca saling bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Kebajikan Allah, Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang ke rumah Tuhan, bersyukur Bapa untuk hati yang takut akan Tuhan. Tuhan terus berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami andalkan dalam hidup kami. Haleluya Bapa. Ku
takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama Yesus. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami andalkan dalam hidup kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Dia lebih siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kita akan berdoa kepada Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Bapa yang baik, kami bersyukur pada siang hari ini boleh ambil bagian di dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menaikkan rasa syukur kami karena pimpinan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Bapa di surga, beserta dengan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, memberkati hamba-hambamu yang melayani, biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan akan menyertai mereka untuk kami bersama-sama dalam ibadah ini datang di hadirat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk menikmati hadirat Tuhan, kami siap untuk masuk di hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, shalom. Shalom. Ya, bersyukur pada pagi hari ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena dia akan menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidupnya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati
Tuhan. Berita bagi kakiku, firman-Mu Tuhan, kebenaran dalam hidupku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, Berita bagi kakiku, janji
itu, ketika kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, takut akan Tuhan, itulah permulaan hikmat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran-Mu yang terus menguatkan setiap hidup kami. Kami percaya bukan karena melihat, tetapi kami percaya karena firman Allah yang digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu tidak pernah berubah Bapa. Kekuatan kami hanya daripada Engkau ya Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat hanya dalam-Mu Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Benar Tuhan, benar Bapa. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, Tuhan terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini.
Kami boleh menaikkan setiap pujian kami. Kami boleh menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Sebab kebaikan Tuhan, sebab kesetiaan Tuhan, sebab pimpinan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Bapa di surga, inilah ibadah kami di hadapan-Mu. Kami persembahkan seluruh pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini kami boleh mempelajari firman-Mu. Biarlah Tuhan buka hati, pikiran, perasaan kami, agar sungguh apa yang kami pelajari pada pagi hari ini menjadi rema yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Menjadi benih yang dapat bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sangat terbatas, penuh dengan kelemahan. Biarlah Tuhan hanya Engkau yang berfirman atas kami pada pagi hari ini. Setiap ayat-ayat yang kami baca, biarlah Tuhan memberikan pengertian baru, bahkan Tuhan menjadi prinsip penting yang akan kami bawa sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sucikan ruangan ini, sucikan ruangan hati kami, sehingga sungguh-sungguh seluruh firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami. Kami siap untuk menyambut berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang menjadi tema kita adalah permulaan hikmat. Ya, permulaan hikmat itu terambil dari Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mari membuka bersama Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita akan baca saling bergantian. Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bersama-sama akan membaca ayat-ayat genap. Faedah daripada menuntut hikmat. Amsal 2, 1 sampai 10. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Iya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sepanjang minggu ini kita merenungkan tentang permulaan hikmat. Hikmat dalam bahasa Ibrani memakai kata kokma. Kokma dalam bahasa Ibrani terjemahkan menjadi hikmat, yaitu hal yang menunjuk kepada hal praktis, bukan teoritis. Hal praktis, praktek hidup sehari-hari, bukan teori, bukan sesuatu yang merupakan teori, yang dilakukan sepanjang hidup dan bukan produk sekolah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita semua butuh hikmat. Melangkah di dalam hidup ini kita butuh hikmat. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi pengharapan kita ke depan, cita-cita kita ke depan, kita butuh hikmat. Dari waktu ke waktu kita butuh hikmat. Tetapi hikmat tidak bisa dibeli oleh uang. Pengetahuan bisa dibeli oleh uang. Kita membayar anak kita masuk di PAUD,
masuk di preschool, masuk di playgroup, kita membayar sekolah untuk anak-anak kita punya ilmu di SD sampai mereka lulus, kita bayar semua itu agar anak kita punya pengetahuan tentang pelajaran dasar di sekolah dasar, sekolah menengah, SMP. Kita juga membayar dan mereka dapat, mereka lulus, mereka mampu mengerjakan semua ilmu yang disiplin ilmu yang guru mereka berikan, SMA dan selanjutnya. Kita membayar untuk satu ilmu pengetahuan yang kita butuhkan, yang anak-anak kita butuhkan. Kita mau bisa ahli dalam komputer, kita bayar les untuk kita bisa komputer. Kita mau bisa mengemudi, kita bayar les untuk pengetahuan agar kita bisa mengemudi. Tetapi hikmat tidak bisa kita beli. Hikmat itu ada dari praktek hidup kita yang dipengaruhi oleh apa yang kita miliki, ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ada definisi yang dituliskan, hikmat adalah kemampuan untuk mencapai satu kesimpulan dengan cerdas. Hikmat adalah kemampuan untuk mencapai kesimpulan atau jalan keluar atau keputusan yang paling baik, yang paling cerdas. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, nyata di dalam hikmat yang kita miliki itu dipengaruhi oleh apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, apa yang kita fahami. Saya memberikan contoh orang yang mengerti jalan tercepat ke alun-alun Bung Karno, dia akan melalui hal atau jalan yang tercepat yang tidak macet dan waktu terpendek. Tetapi orang yang tidak tahu pasti mereka akan lewat jalan besar. Mereka akan berputar-putar karena mereka tidak tahu apa yang dituju, di mana tempat yang dituju. Sehingga hikmat mereka yang tidak tahu berbeda dengan hikmat kita yang sudah tahu. Jadi hikmat setiap kita, apa yang kita butuhkan dipengaruhi oleh apa yang kita tahu. Kalau kita mau berbicara atau menyelesaikan satu masalah berhubungan dengan hukum, maka yang paling tahu orang yang punya disiplin ilmu di bidang hukum. Pasti mereka paling efektif memberikan jawaban, paling efektif memberikan jalan keluar tentang permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Saya ingat kalau jalan ke BSB itu bagi orang yang tidak tahu, kita harus pergi ke Semarang, ke arah Kerapia, baru ke arah BSD. Kita dari Ungaran, bisa juga orang berkata Gunung Pati, Cangkiran ke BSB. Tetapi ternyata ada yang lebih pendek. Bagi orang-orang yang tahu ada waktu yang lebih pendek yang bisa kita capai untuk pergi ke BSB. Lewat wisata Cepoko namanya di arah Gua Kreo. Itu ada jalan di mana Trans Semarang melewati jalan itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, apa yang akan kita putuskan, apa yang akan kita simpulkan, atau jawaban apa yang kita butuhkan, hikmat yang sangat kita butuhkan itu sangat berpengaruh dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sangat berpengaruh dengan pengalaman yang sudah kita tahu. Akan tetapi pada saat kita mengandalkan ilmu pengetahuan, pada saat kita mengandalkan keahlian kita, mengandalkan hikmat yang menurut kita benar, yang menurut kita terbaik, seringkali berujung kepada bahaya, berujung kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya, saat kita punya ilmu pengetahuan dengan titel ABCD, kita butuh masa depan, kita butuh satu titik di mana kita akan mencapai keberhasilan. Kita mau kekayaan yang maksimal, kita mau merasakan kepuasan di titik tertentu apa yang mau kita capai dalam kehidupan kita.
Ada bahaya yang harus kita pahami saat kita sangat mengandalkan ilmu, sangat mengandalkan apa yang kita punya, keahlian yang kita punya. Karena dosa demi dosa akan kita hasilkan saat kita hanya mengandalkan ilmu pengetahuan. Sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengerti persis apa yang kita butuhkan sebagai manusia yang lemah, yang hidup dalam daging. Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan hikmat. Sebagaimana Salomo, dia diberikan hikmat yang orang lain tidak punya. Tapi Tuhan katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu perhatikan hal yang mungkin tidak pernah kita renungkan. Tapi ternyata Salomo yang punya hikmat paling tinggi, yang punya hikmat paling baik, banyak dipuji oleh orang, ternyata dia juga sampai kepada kejatuhannya. Mari buka bersama dari 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Ya, saya akan membacakan ayat-ayat ini secara cepat karena kita bisa melihat secara spesifik seorang yang punya hikmat begitu tinggi ternyata jatuh. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, dan mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Salomo jatuh ke dalam dosa karena dia mengandalkan kepandaiannya, karena dia mengandalkan hikmat dirinya, hikmat dunia. Seperti yang sudah saya ungkapkan, kekayaan, kepuasan, penyembahan berhala. Definisi penyembahan berhala adalah kepada siapa kita lebih berbakti daripada Tuhan, lebih kita mengabdi. Itu adalah penyembahan berhala. Di sini diberikan contoh yang konkret jelas seorang Salomo bisa jatuh ke dalam dosa. Sehingga Tuhan menyatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, kita tidak dapat memiliki hikmat. Ayub 12 ayat 13. Ayub 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan
kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita harus menyadari bahwa sumber segala hikmat ada pada Tuhan. Pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Ayub katakan, hanya pada Tuhan hikmat, bukan dalam diri saya, bukan di dalam dunia ini, bukan di dalam segala disiplin ilmu yang bisa kita beli. Tetapi sumber hikmat ada pada Tuhan. Saat kita tidak takut akan Tuhan, maka kita tidak mendapatkan apa yang baik bagi kita sampai masa kekekalan, tetapi kita akan mendapatkan kehancuran yang diarahkan oleh hikmat dunia. Ayat yang terakhir kita akan baca 1 Samuel 12 ayat 14, memberikan pengertian apa itu takut akan Tuhan. Mengapa hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. 1 Samuel 4:12 ayat yang ke-14 di sini mengatakan, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. 3 hal dalam takut akan Tuhan. Yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, mendengarkan firman-Nya. Dan yang ketiga, tidak menentang titah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita akan raih kemampuan kita dalam menyatakan hikmat dalam hidup kita. Dengan segala kepercayaan yang Tuhan berikan, ilmu pengetahuan yang kita miliki, pengalaman-pengalaman asam garam, orang katakan sudah banyak dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita harus takut akan Tuhan, tetap beribadah kepadanya, tetap mengerti siapa Allah, siapa kita, mengapa kita ke gereja, mengapa kita beribadah. Kita mengerti Allah pencipta, Allah pemilik hidup kita, Allah yang memimpin hidup kita. Kita tahu persis siapa diri kita. Diri kita hanyalah debu, tidak berarti apa-apa. Kita tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Sehingga kalau kita datang beribadah, itu adalah bukti terima kasih Tuhan. Ada banyak pujian mengingatkan kepada kita dengan apa kita mau membalas kasih Tuhan. Apa yang kita punya tidak bisa, semua hidup kita diserahkan bagi Tuhan pun itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Sehingga beribadah kepada Tuhan, itu bukti kita takut akan Tuhan. Ibadah online bagi beberapa orang sudah merasakan nyaman mengikuti ibadah online sehingga tidak lagi harus tatap muka dengan berdaster, dengan tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin, bisa menghadap gadget yang kita punya atau alat monitor yang kita punya untuk kita mengikuti ibadah. Seringkali kita membatasi rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Tidak dengan ungkapan yang terbaik, tetapi dengan apa adanya, formalitas yang kita jalankan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, lebih dari beberapa pasang pemuda-pemudi yang menyerahkan hidupnya tidak lagi kepada Tuhan. Untuk seorang yang beda kepercayaan, dengan mudah melepaskan kepercayaan mereka sehingga mereka pergi ke Allah lain. Mereka tidak mengerti penebusan Tuhan, kepastian keselamatan yang disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini sangat penting dalam hidup kita saat kita mau menyatakan hikmat bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, bagi sesama kita, bagi orang di sekeliling kita. Saat kita mau menyatakan hikmat daripada Tuhan, kita harus ada dalam ibadah kepada Tuhan. Hal yang kedua, mendengarkan firman-Nya. Ini firman yang tidak baru. Ini firman yang dari waktu ke waktu disampaikan. Tetapi terus saja firman Tuhan tersedia dalam kehidupan kita untuk mendengarkan firman. Karena saya sadar
Kalau kita tidak dipenuhi oleh firman, bagaimana kita mau menyatakan hikmat terbaik untuk jalan kehidupan yang akan kita tentukan. Sehingga kita butuh dengar firman Tuhan, butuh baca firman Tuhan, butuh merenungkan firman Tuhan, butuh dekat dengan Tuhan, menghampiri Tuhan. Dari 24 jam waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, berapa waktu yang kita bawa untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita akan salah langkah tanpa firman Tuhan. Kita akan sia-sia hidup kita tanpa dipenuhi oleh firman Tuhan. Hanya oleh akal, hanya oleh keahlian, hanya oleh kemampuan berpikir kita itu tidak menjamin. Contoh konkret Yesaya, ada banyak orang ilmuwan yang punya website, yang menciptakan website. Semua teknologi saat ini itu berbeda dengan hikmat. Ilmu pengetahuan berbeda dengan hikmat. Hikmat harus kita dapat dari firman Tuhan yang memenuhi hidup kita. Dan yang terakhir, kita tidak menentang titah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, titah Tuhan itu mudah. Dalam firman Tuhan disampaikan, titah Tuhan itu mudah, tergantung kita. Seringkali ada perkataan, Tuhan boleh, kita tidak mau. Kita tidak mau, tapi Tuhan katakan ini harus kamu lakukan. Kita tidak senang, tapi Tuhan senang untuk kita lakukan itu. Sehingga ada pergumulan dari setiap titah Tuhan, dari setiap pernyataan Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan secara pribadi untuk kita melakukannya. Tuhan katakan tidak menentang titah Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, kita harus takut akan Tuhan dengan tidak menentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hal ini harus menjadi pelajaran bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang yang kita kasihi dan mereka semua yang membutuhkan hikmat. Kita harus mengatakan bahwa kita tidak boleh menentang Tuhan. Ada banyak statement atau ada banyak pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh ya. Yang aneh-aneh yang seringkali dengan sengaja menentang titah Tuhan dan menjadi kebanggaan mereka. Saya pernah membaca ada pernyataan, your husband is my adventure. Waduh, saya berpikir dalam hati, aduh Tuhan, ini luar biasa orang yang punya statement seperti ini. Suamimu itu petualanganku. Aduh, luar biasa. Orang-orang yang punya statement-statement di luar kebenaran dan itu menjadi kebanggaan yang disebarluaskan kemana-mana. Dari masa mudanya sampai masa tuanya punya statement yang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah baca ini. Jadi ada statement-statement lain juga yang dengan sengaja, dengan hikmat mereka rasa ini aku senang melakukannya. Aku tidak peduli dengan titah Tuhan. Yang penting aku senang melakukannya. Your husband is my adventure. Aduh, luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari arahkan hidup kita senantiasa untuk memiliki hikmat terbaik. Bukan menurut dunia ini, tetapi menurut hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu, kita tidak mampu berpikir, kita tidak tahu jalan keluar yang harus kita lakukan. Tapi Tuhan berjanji, tepat pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Tepat pada waktunya Tuhan akan memimpin dan menyertai hidup kita sehingga kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa mengambil
jalan terbaik yang Tuhan pimpin dalam kehidupan kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah beribadah kepadanya. Siapa Tuhan, siapa kita. Kita harus mengerti, mendengarkan firman Tuhan, memenuhi hati kita dengan setiap firman, sehingga tidak seenak diri kita, tapi seenaknya Tuhan atau semaunya Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita tidak menentang titah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami butuh hikmat dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, untuk hidup kami hari ini, untuk hidup kami besok, untuk hidup kami di masa yang akan datang. Kami butuh hikmat. Kami ada dalam permasalahan hidup Tuhan. Setiap orang tidak lepas dari permasalahan hidup. Kami butuh hikmat dari Tuhan. Kami tidak butuh hikmat dari dunia ini, sebab hikmat dari Tuhan itu tidak terbatas. Karena hikmat daripada Tuhan adalah hikmat yang terkaya, yang Tuhan mau sediakan dalam hidup kami. Ajari kami dekat dengan Engkau, dekat dengan firman-Mu, memenuhi hidup kami dengan titah-titah Tuhan yang kami lakukan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu dalam hati, pikiran kami masing-masing, agar bersama Tuhan kami punya hikmat yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah yang telah berlangsung, berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak BNews minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu pukul 6, 8, dan pukul 10 pagi secara tatap muka dan pukul 5 sore secara online di YouTube PMC JKI Bethesda. Pelayanan Gembala Sidang. Pada hari ini, Bapak Pendeta Nathanael Didi melayani di Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Biarlah pelayanan hambanya dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang dilayani. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk selalu hadir bersama menikmati kasih Tuhan pada ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi bersamaan dengan ibadah raya kedua di gereja. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan maskernya ya. Bagi Bapak Ibu Saudara, mari bersama ajak keluarga kita untuk dapat bergabung dalam ibadah tengah minggu secara live streaming pada pukul 7 malam di YouTube BMC JKI Bethesda. Ibadah ini tidak ada penayangan ulang, oleh sebab itu mari bersama datang dan nikmati berkat Tuhan secara tepat waktu. Dan mohon perhatiannya, mulai bulan Juli, ibadah tengah minggu akan diadakan secara tatap muka dan tidak ada penayangan secara online. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dapat hadir pada hari Kamis pukul 7 malam di gereja secara tepat waktu. Kelas katekisasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti sakramen baptisan, dapat terlebih dahulu mendaftarkan kelas katekisasi kepada Ibu Pendeta Lena. Sekian BNews minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Cahya dan Bella yang dikaruniai putra pada tanggal 13 Juni. Biarlah menambah kebahagiaan di tengah keluarga ini. Kemudian yang kedua, ibadah tengah minggu mulai bulan Juli akan diadakan secara tatap muka. Tidak lagi secara online, tetapi kita semua diundang untuk menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis mulai bulan Juli jam 7 malam.
di gereja ini. Ya, hanya itu pengumuman kita. Mari bangkit berdiri bersama dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini masuk di dalam pujian penyembahan kepadamu Tuhan Yesus, dan kami belajar untuk kebenaran firman-Mu. Saatnya kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Kami butuh Engkau dalam setiap pergumulan kami. Kami butuh Engkau dalam seluruh hidup kami ya Bapa. Karena kami percaya hanya Engkau jalan keluar terbaik dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa lebih dalam untuk masuk di dalam doa-doa kami, untuk masuk di dalam firman-Mu ya Bapa di sorga. Sehingga sungguh-sungguh kami diberikan damai sejahtera dan sukacita oleh Tuhan. Memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Esther Nini, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Ibu Sri Widyastuti, Saudari Lia, adik dari Bapak Coki, kami menyerahkan Bapak Anto dalam pemulihannya. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk Ibu Rita Teresia, kami menyerahkan juga Ibu Sri Partini dan Saudari Eliana pasca kecelakaan yang lalu. Terima kasih, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan pemulihan, kekuatan, kesehatan seperti semula. Kami percaya Engkau penyembuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan memberkati kami dalam perjalanan sampai di rumah kami, untuk kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan hikmat yang Tuhan taruh bagi kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, kita akan tengadahkan tangan kita memohon berkat terbaik daripada Tuhan. Anugerah yang terbesar itu datangnya dari Allah Bapa kita, dinyatakan melalui kasih Tuhan yang terbesar di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan Roh-Nya yang kudus dianugerahkan dalam hidup kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, rambut berjin. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama kepada Silakan duduk mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.